Halo abangku, kembali lagi bersama Pak Yanto sang duta micin yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita masih dilanjutkan dengan kemunculan Zenny yang hingga pada akhirnya dirinya segera menyerang bersama dengan Xiaozan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya segera meminum cairan roh bening, sehingga doki mereka pun segera kembali penuh ke kondisi puncaknya sebelum akhirnya mereka pun segera ikut menyerang. Lalu pertempuran intens kembali terjadi di antara kedua belah pihak. Di tengah-tengah pertempuran yang menggetarkan jiwa ini tanpa diduga mereka masih bisa dipukul mundur oleh si monster. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya mereka menggunakan suatu pil. Semua orang pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh bertanya, pil apa yang akan dikeluarkan oleh Xiaoyan? Xiaoyan segera menjelaskan sepertinya mereka harus mengkonsumsi pil Huntian atau pil putus asa, karena pil ini dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat namun setelah efeknya habis maka kekuatan dari orang tersebut akan menurun sejauh 80%. Kemudian kekuatannya akan kembali memilih normal setelah jangka waktu 1 jam. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil Huntian dan memberikannya kepada Zenny dan Xiaozan. Xiaoyan berkata sebaiknya Zenny dan Xiaozan mengkonsumsi pil ini terlebih dahulu. Tentu mereka harus mengantisipasi jika efeknya habis dan mereka bisa bergantian. Zenny dan Xiaozan pun mengangguk sebelum akhirnya keduanya segera menelan pil Huntian ke dalam mulutnya. Setelah pil ini masuk ke dalam mulut mereka, pil pun meleleh dan kekuatan mereka seketika melonjak pesat. Akhirnya mereka pun segera melesat menuju ke arah si monster yang pada saat ini benar-benar tercengang. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa ada pil yang benar-benar bisa memiliki efek seperti itu. Dirinya pun segera bersiap dengan doki yang diedarkan dan melonjak di seluruh tubuhnya. Kemudian pertempuran pun segera terjadi dan pada saat ini Zenny dan Xiaozan benar-benar imbang melawan si monster. Melihat hal tersebut Xiaoyan dan yang lainnya pun pada saat ini merasa gembira, dan akhirnya mereka pun segera meminum pil Huntian secara bersamaan. Tidak berselang lama aura semuanya pun seketika melonjak dan mereka segera maju untuk membantu. Lalu pertempuran kembali terjadi dengan si monster yang pada saat ini benar-benar kewalahan. Bagaimanapun Rolling Black Venerable ini menghadapi semuanya, dan dirinya benar-benar pada saat ini kewalahan. Selain itu pada saat ini efek dari penggunaan mata darah miliknya juga telah mengkonsumsi banyak energi di tubuhnya. Dan pada akhirnya si monster pun benar-benar kelelahan menghadapi serangan balik dari tekniknya dan serangan dari kelompok Xiaoyan. Melihat Roaring Black Venerable yang benar-benar kewalahan pada saat ini semua orang mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Serangan mereka segera digabungkan dan cahaya yang sangat besar segera melesat menuju ke arah Rolling Black Venerable. Sehingga benturan yang kuat segera terjadi dengan gelombang kekerasan yang melonjak ke segala arah. Setelah benturan keras ini besar dari Rolling Black Venerable pun jatuh tanpa daya ke tanah, lalu Roaring Black Venerable menghantam tanah dengan keras dengan punggung yang menghadap ke bawah dan wajah yang menghadap ke langit. Dirinya melambaikan tangannya ke langit seolah-olah tidak mau kalah oleh beberapa semut ini, namun tidak lama setelah itu tangannya juga terlempar ke bawah, kemudian matanya ambruk dan vitalitasnya terputus. Lalu darah yang keluar dari mata darah menodai tanah menjadi merah dan mengalir ke sungai kecil di seluruh hutan belantara. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menoleh menatap ke arah semua orang dan segera memberitahu semua orang. Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk memulihkan diri di tempat dan menunggu sampai masa lemah dari pil Huntian berlalu. Semua orang pun pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan segera menoleh ke arah Zenny. Xiaoyan memperhatikan Zenny yang pada saat ini tidak menderita luka yang serius, hanya saja doki dalam tubuhnya pada saat ini benar-benar terlalu banyak terkuras. Xiaoyan pun merasa lega setelah menyadari bahwa tidak ada yang salah yang terjadi kepada Zenny. Di sisi lain tampaknya Zenny juga menyadari bahwa Xiaoyan sedang memperhatikannya, sehingga dirinya pun sedikit menoleh ke arah Xiaoyan dan sedikit rasa kemaluan segera melonjak di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu mata Ziying penuh kekaguman dan berkata kepada Zenny bahwa Zenny benar-benar luar biasa.
Xiao Zhan yang berbaring di tanah dengan anggota tubuh yang terlentang pun segera menanggapi perkataan dari Ziying. Xiao Zhan berkata bahwa dirinya tidak menyangka Zhen Ni benar-benar begitu kejam. Fang Fang juga pada saat ini mengagumi kemampuan dari Zhen Ni dan berkata, Nona Zhen Ni benar-benar menyembunyikan rahasianya. Semua orang saling berbincang-bincang dan pertempuran hidup dan mati ini telah memperpendek jarak antara semua orang tanpa batas. Akhirnya tidak lama setelah itu semua orang pun segera pulih dan Xiao Yan seketika berjalan berdiri di samping mayat si monster. Pada saat ini Xiao Yan menyadari esensi darah dari monster ini benar-benar telah kehilangan sejumlah energi kehidupan. Xiao Yan menyadari bahwa itu benar-benar tidak lagi dapat digunakan. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas sakit hati dengan penyesalan yang berada di dalam hatinya, dan untungnya meskipun dirinya telah kehilangan banyak esensi darah dari si monster namun material berkualitas terbaik dari si monster ini masih bisa untuk diambil, apalagi kulit dari Roaring Black Veneral ini benar-benar keras dan elastis dan itu benar-benar sangat bagus, bahkan kulitnya adalah bahan yang sangat baik untuk membuat pelindung dalam bagian tubuh. Sementara itu kerangka dari monster ini yang sulit untuk dihancurkan akan meningkatkan kekerasan ketika dibentuk untuk membentuk senjata. Selain itu masih ada inti monster puncak bintang 6 Dou di dalam si monster. Lalu apakah untuk dimurnikan atau diserap energinya? Maka itu adalah yang terbaik dan benar-benar sangat langka. Akhirnya menyadari hal ini Xiao Yan pun sedikit gembira dan segera mengumpulkan semuanya. Setelah itu Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya mereka telah sampai pada akhir dari seluruh ilusi, namun mengapa pada saat ini mereka tidak merasakan api surgawi dan segel roh? Medan perang pada saat ini telah dibersihkan dan periode kelemahan pun telah berlalu. Xiao Yan pun segera melompat sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyapu area sekitar. Namun pada saat ini Xiao Yan masih merasakan hal yang sama dan tidak menemukan perbedaan. Namun setelah itu suara Zhan Lao kembali terdengar di telinga Xiao Yan dengan berkata, dirinya masih merasakan keberadaan dari api surgawi. Namun pada saat ini benar-benar sungguh sedikit energi dan tidak ada fluktuasi sama sekali dari api surgawi itu. Pada saat ini Zhan Lao masih belum mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini hati Xiao Yan pun bergetar dan dirinya bergumam, mungkinkah ada sesuatu yang terlewatkan? Pikiran Xiao Yan pun mengalir dengan cepat dan Xiao Yan dengan cepat mengingat potongan-potongan ilusi sebelumnya. Kemudian suara Zhan Lao pun kembali terdengar ketika dirinya berkata, daripada Xiao Yan yang berpikir dengan keras, maka lebih baik Xiao Yan mencarinya lebih hati-hati. Dan dengan begitu mungkin Xiao Yan akan bisa menemukan sesuatu di sekitar sini. Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya membentangkan sayap tulangnya dan menyapa semua orang. Akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya pun segera melangkah untuk memeriksa daerah sekitar. Lalu setelah mencari cukup lama pada saat ini semua orang pun tidak menemukan apapun. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekecewaan yang melanda hati mereka. Namun tidak lama setelah itu semua orang melihat guntur dan kilat yang terus-menerus menyambar sebuah tempat. Setelah kekuatan yang membombardir ini langit pun seketika berubah menjadi tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian asap menghilang dan semua orang pada saat ini melihat dengan seksama tanah yang diledakkan membuka celah besar. Xiao Yan merasakan kebingungan dan bertanya, tempat apakah ini? Melihat kedalaman dari retakan, mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kewaspadaan, apalagi pada bayangan pertempuran sebelumnya masih benar-benar melekat di hati Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan tidak berani ceroboh sedikit pun. Sementara itu pada saat ini Zhen Ni mengungkapkan penilaiannya dengan hati-hati. Dirinya segera berkata mungkin api surgawi dan segel roh ada di bawah sana. Mereka telah mencari ke seluruh tempat namun tidak menemukan apapun dan ini adalah satu-satunya harapan mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Le Shaolong segera mengungkapkan perkiraan lainnya. Le Shaolong segera berkata mungkin saja itu juga merupakan pintu keluar dari ilusi ini. Orang-orang tentu melihat bahwa tidak ada jalan keluar dalam radius 10.000 meter di daerah sini.
Xiao Yan yang pada saat ini mendengarkan perkataan dari Zhen Ni dan Lei Shaolong, matanya pun terus melihat kedalaman dari retakan, dan apakah itu pintu keluar ataukah keberadaan api surgawi dan segel roh di bawah? Tentu saja mereka akan bisa tahu setelah mereka turun dan menyelidikinya. Akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk turun dan melihat apa yang ada di dalam. Dan akhirnya semua orang pun turun, dan setelah menuruni tangga berbelok sedikit, akhirnya semua orang melihat ruang yang sangat besar. Jadi ruang ini benar-benar kosong tetapi memancarkan jejak aura yang sangat kuat. Hati Xiao Yan pun tiba-tiba bangkit dan bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah jalan keluar seperti yang dikatakan oleh Lei Shaolong? Namun jika itu adalah jalan keluar, mengapa ada aura yang sangat kuat? Melihat cahaya perak yang berada di depan, Xiao Yan pun merasakan temboloknya pada saat ini mengering, jantungnya seperti terangkat ke temboloknya dan suara detak jantung berdebar terdengar dengan jelas di tempat yang sunyi ini. Xiao Yan pun segera memimpin semua orang dengan hati-hati untuk mendekati cahaya silver ini. Lalu ketika semua orang sudah mendekat, tanpa sadar tiba-tiba sayap tulang di punggung Xiao Yan terbuka secara otomatis, dan seolah-olah pada saat ini sayap tersebut bereaksi terhadap kecemerlangan perak yang ada di hadapannya. Kemudian sayap tulang pun bergetar hebat meniup hembusan angin seolah-olah ingin membawa Xiao Yan ke depan dengan cepat, sehingga Xiao Yan pun buru-buru menstabilkan langkahnya, dan Xiao Yan jelas merasakan daya tarik dari cahaya perak ini kepada sayap tulang miliknya. Hal ini seketika membuat Xiao Yan benar-benar sangat bingung, dan semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut, karena daya tarik yang dihasilkan ini benar-benar menjadi semakin kuat dan sayap tulang Xiao Yan mengepak semakin keras. Oleh karena itu di bawah tekanan darah tarik ini semua orang benar-benar terkejut. Lalu Xiao Zhan berkata dengan kaget, ini setidaknya tekanan yang dihasilkan dari Dou di bintang 8. Pada saat yang bersamaan, selain dari merasa tidak nyaman, Xiao Yan pada saat ini juga merasakan perubahan yang aneh, karena ada garis-garis cahaya mengalir ke tubuhnya berenang terus-menerus melalui daging dan darah Xiao Yan. Setelah itu garis-garis cahaya perak ini segera masuk ke sayap tulang di punggungnya, dan sayap tulang itu berkedip-kedip. Bersamaan dengan itu Xiao Yan menemukan bahwa ketangguhan tubuhnya pada saat ini telah meningkat. Xiao Yan tanpa sadar tidak bisa menahan kegembiraannya. Lalu setelah merasakan hal ini Xiao Yan pun segera berkata kepada semuanya, tampaknya cahaya perak ini sepertinya tidak membahayakan Xiao Yan. Cahaya perak ini pun terus mengalir menuju ke sayap tulang milik Xiao Yan. Setelah banyaknya cahaya yang masuk, getaran pun menjadi lebih intens dan membuat bahu Xiao Yan pada saat ini merasakan sakit. Xiao Yan pun segera mengedarkan Douqi dan melindungi tubuhnya menggunakan api surgawi. Bersamaan dengan itu cahaya pun berkurang dan semua orang akhirnya bisa menghela nafas lega. Lalu benda-benda yang berada di dalam cahaya perak pada saat ini perlahan-lahan terungkap di depan mata semua orang. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan kekecewaan setelah melihat adanya kerangka yang berada di hadapan mereka, karena kerangka ini memiliki sepasang sayap besar menutupi seluruh tubuhnya. Dilihat dari warna kerangka abu-abu putih ini, seharusnya itu telah melewati tahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Namun meskipun begitu, pada saat ini kerangka tersebut masih memancarkan tekanan yang sangat kuat. Semua orang pada saat ini benar-benar sedikit kecewa karena kerangka ini tidak ada hubungannya dengan api surgawi dan segel roh. Sementara itu pada saat ini semua orang menyadari bahwa sayap yang berada di kerangka ini sama seperti dengan milik Xiao Yan. Dengan kata lain, sayap tulang Xiao Yan adalah versi yang lebih kecil dari sayap yang ada pada kerangka. Di sisi lain cahaya perak masih mengalir di seluruh langit dan menuangkan semuanya ke tubuh Xiao Yan. Kemudian cahaya ini terus memasuki sayap tulang, dan ketika cahaya ini habis, tekanan akhirnya menghilang. Bersamaan dengan itu pada saat ini semua orang pun kembali dalam kondisi normal. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera berkata, jika dirinya tidak salah menebak, ini seharusnya menjadi nenek moyang dari Sky Demon Phoenix di benua Dodi. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak salah menebak ini, karena memang leluhur monster surgawi dan klan Phoenix di benua Dodi.
dan sosok ini adalah Dodi Bintang 8 yang terluka parah dalam bencana kuno, dirinya jatuh di sini dan 3 sosok sebelumnya termasuk Roaring Black Venerable adalah pengawal yang mengikutinya sebelumnya. Setelah tuannya jatuh, ketiga makhluk itu pun tidak mau pergi dan menjaga tulang-tulangnya di sini. Mendengar penjelasan dari Xiao Yan, Le Shaolong pun segera bertanya mengapa Tuan Muda Xiao Yan membuat penilaian seperti itu. Xiao Yan sedikit terkejut dengan pertanyaan dari Le Shaolong. Pada saat ini Xiao Yan bisa mengetahui karena adanya ikatan darah di antara sayap tulang miliknya, dengan sayap yang berada di tubuhnya. Akhirnya Xiao Yan pun segera memberitahu semua orang tentang asal-usul sayap tulang milik Xiao Yan. Setelah mendengar pengalaman Xiao Yan sebelumnya, semua orang merasa bahwa penilaian Xiao Yan memang benar. Semua orang pun pada saat ini benar-benar bersemangat setelah kekecewaan sebelumnya. Xiao Zhan pun tersenyum dan segera memberikan selamat kepada Xiao Yan, karena ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk Tuan Muda Xiao Yan, yang dimana kerangka dengan kekuatan bintang 8 adalah hadiah dari Tuhan, karena ini adalah sayap dari nenek moyang binatang surgawi dan klan Phoenix. Maka itu mungkin akan dapat sangat meningkatkan kualitas sayap tulang milik Tuan Xiao Yan. Di sisi lain Le Shaolong segera berkata, mari mereka menyempurnakan benda ini di sini. Tentu saja mereka akan melindungi tempat ini dan berjaga-jaga untuk Tuan Xiao Yan. Selain itu semua orang juga dapat mencari di sekitar dengan hati-hati untuk melihat apakah ada petunjuk tentang api surgawi dan segel roh. Semua orang pun mengangguk sebelum akhirnya segera bubar dan mengatur jarak untuk melindungi Xiao Yan. Mereka juga pada saat ini mengetuk beberapa tembok di mana-mana berharap adanya pintu rahasia atau penemuan baru. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Xiao Yan pun segera berfokus kepada sayap besar yang berada di matanya. Lalu Xiao Yan pun segera memaksa dirinya untuk tenang dan menyesuaikan nafas dan keberuntungannya. Kemudian Doqi segera beredar di tubuhnya beberapa kali dan Xiao Yan perlahan menembuskan nafas dari udara pengap. Setelah selesai Xiao Yan pun menjadi semakin rileks dan matanya menjadi lebih cerah. Lalu dengan jentikan tangan kirinya api surgawi biru gelap pun segera melonjak keluar menyelimuti semua kerangka. Saat ini Xiao Yan berusaha keras untuk menggunakan kekuatan di seluruh tubuhnya. Kemudian Xiao Yan menuangkan aliran Doqi yang stabil dan api surgawi segera berkobar dengan gelombang yang bergolak mengamuk di langit. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, meskipun tulang dari kerangka ini sangat kuat namun itu bukanlah permasalahan. Lalu Xiao Yan pun segera masuk dalam kondisi pemurnian dan berkonsentrasi pada pemurnian kerangka. Kemudian waktu pun terus mengalir di tengah pemurnian Xiao Yan yang intens ini, dan 49 hari telah berlalu dan pada saat ini hanya api biru yang menyala di ruangan gelap ini. Kemudian cahaya biru tua terus berkedip hingga akhirnya kerangka tubuh ini pun segera berubah. Kemudian gelembung menyembur keluar dari tulang dan setelah pecah mereka membentuk warna berkabut. Dan ini adalah tanda bahwa pemurnian akan berhasil dan ini juga merupakan tahap paling kritis untuk pemurnian. Pada saat ini seluruh wajah Xiao Yan pun menjadi pucat, lalu terlihat jelas bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar hampir kelelahan, sehingga Xiao Yan pun segera mengambil sebotol cairan roh bening di tanah dan menuangkannya. Setelah itu kondisi Xiao Yan menjadi lebih baik dan Xiao Yan kembali fokus pada pemurnian. Lalu Zenny menaruh cairan roh bening di sana selama hampir 49 hari ini. Tentu saja dirinya benar-benar menjaga Xiao Yan setiap langkahnya dan menyeka keringat di dahi Xiao Yan. Lalu semua orang yang menyaksikan adegan ini pun tersenyum tulus. Dan setiap kali semua orang memberikan senyum penuh pengertian, pipi merah muda Zenny pun akan selalu memerah. Sementara itu di sisi lain 7 hari lagi pun telah berlalu dengan api surgawi yang membungkus kerangka menjadi semakin kecil. Pada saat ini semua orang pun seketika mendekat ke arah Xiao Yan dan melihat bola api kecil menari di kejauhan. Pada saat ini keseluruhan dari kerangka telah berubah menjadi kabut abu-abu dan jatuh seperti salju musim dingin di kaki semua orang. Kemudian ada 7 tetes esensi darah yang mengambang di atas ruang batu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Melihat esensi darah yang mengalir ini semua orang pun seketika terpesona.
Sementara itu Xiao Yan yang memiliki pengalaman memurnikan sayap tulang sebelumnya melihat pemandangan ini pun tidak terlalu terkejut, sehingga semua orang pada saat ini menghela nafas. Tentu kerangka besar dengan semua esensi yang kental yang berada di hadapan mereka ini adalah esensi darah terbaik. Akhirnya dengan lambaian tangannya Xiao Yan pun segera menggulung 7 tetes esensi darah di udara ke sisinya. Xiao Yan pun segera memasukkannya ke dalam botol batu giok putih untuk digunakan di masa mendatang dalam proses pemurnian. Setelah Xiao Yan selesai mengumpulkan esensi darah ini, Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan pun segera pulih dan pada saat ini hatinya dipenuhi dengan antisipasi ketika Xiao Yan menatap ke arah sayap tulang. Pada saat ini sayap tidak bisa tenang dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Akhirnya Xiao Yan pun menggigit ujung lidahnya dan memaksa keluar seteguk darah dan Xiao Yan segera mencubit jarinya sebagai segel. Setelah itu Xiao Yan menunjuk ke arah sayap yang menggantung dan memerintahkan esensi darah miliknya untuk segera pergi. Seketika panah darah pun segera terbang menuju ke arah sayap tulang dengan kecepatan seperti kilat. Setelah bersentuhan darah pun berubah menjadi kabut darah dan dengan cepat bergabung dengan sayap tulang. Setelah itu suara sayap tulang mengguncang di langit sebelum akhirnya itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke sayap tulang di punggung Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sayap di punggung Xiao Yan tampak bergetar tanpa henti. Bersamaan dengan itu Xiao Yan dengan jelas mendengar suara patah di belakang punggungnya, lalu semua sayap tulang di punggung Xiao Yan pada saat ini tampak patah sebelum akhirnya segera tersambung kembali. Bersamaan dengan itu rasa sakit yang menusuk jantung dan paru-paru Xiao Yan pun benar-benar memenuhi tubuhnya. Xiao Yan pun berbaring di tanah dengan putus asa. Xiao Yan benar-benar menahan rasa sakit yang tidak terbatas dan Xiao Yan dengan enggan mengulurkan tangannya untuk mencegah semua orang datang membantu. Xiao Yan segera mengedarkan api surgawi dan mati-matian melindungi kesadarannya agar Xiao Yan tidak pingsan. Tentu ini adalah sebuah rintangan dan rintangan ini benar-benar harus dihadapi oleh Xiao Yan sendirian. Xiao Yan jelas menyadari bahwa orang luar tidak akan bisa membantu Xiao Yan menghadapi kekuatan kekerasan energi dari Dou di bintang 8, tentu saja Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa, dan satu-satunya yang bisa Xiao Yan lakukan pada saat ini hanyalah menjaga hatinya dan menanggung penderitaan yang tidak terbatas ini. Tentu saja penggabungan ini pun berlangsung selama 3 jam penuh sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Bersamaan dengan itu ruangan batu pun perlahan kembali menjadi tenang. Kemudian Xiao Yan perlahan membuka matanya dan pada saat ini mata Xiao Yan dipenuhi dengan cahaya, bahkan tubuh Xiao Yan telah dipenuhi dengan vitalitas dan luka di punggungnya benar-benar menghilang. Pada saat ini Xiao Yan merasakan kekuatan yang sangat kuat perlahan mengalir dan kulit Xiao Yan pada saat ini bersinar seperti kristal. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan sepasang sayap yang panjangnya beberapa meter pun segera terbentang. Lalu sayap tulang di punggung Xiao Yan pada saat ini telah berevolusi dan mereka benar-benar berbeda dari tulang putih susu sebelumnya. Bahkan tulang ini sebening kristal hampir tembus pandang dikelilingi kabut tipis dan simbol yang tidak terhitung jumlahnya. Sambil mengipas dengan lembut, akhirnya Xiao Yan merasa bahwa udara pada saat ini tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Dan dengan langkah ringan sosok Xiao Yan pun tiba-tiba segera menghilang. Tentu saja semua orang pada saat ini tersentak melihat kecepatan Xiao Yan yang benar-benar selalu di luar nalar. Setelah itu akhirnya Xiao Yan pun segera berhenti dengan senyum puas di wajahnya. Xiao Zhan memandang Xiao Yan dengan sangat iri dan segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Zhen Ni pun tersenyum ringan dan mengucapkan selamat, begitu juga dengan yang lainnya. Pada saat ini Fang Fang pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain dari meningkatkan kecepatan, apa istimewanya sayap tulang ini? Fang Fang menyadari bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Dou di bintang 8 seharusnya memiliki efek yang banyak. Tentu saja pertanyaan dari Fang Fang ini pun tanpa sengaja membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, sehingga mereka semua segera memusatkan perhatian kepada Xiao Yan. Lalu mereka melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan seolah-olah mencari sesuatu yang berbeda dari sayap tulang Xiao Yan.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak terbiasa dengan semua orang yang menatap ke arahnya, sehingga Xiao Yan menggaruk kepala belakangnya dengan sedikit malu, dan akhirnya Xiao Yan berkata bahwa dirinya juga tidak tahu, hanya saja proses penggabungan ini memiliki efek pelindung tubuh dan memperkuat fisik dan dirinya masih belum menemukan hal lainnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menjelaskan hal ini, sayap tulang Xiao Yan tanpa sadar menyentuh dinding tebal, lalu ada suara memotong kecil dan Xiao Yan segera menoleh dan wajahnya seketika terkejut. Tentu saja reaksi Xiao Yan ini pun seketika membangkitkan rasa keinginan tahuan semua orang, karena ketika mereka berbalik goresan yang dalam tetap ada di dinding ini membuat mereka saling memandang dengan kaget, karena tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa kerasnya tembok tersebut, dan ketika Xiao Yan sedang memurnikan sayap ini sebelumnya semua orang mencari ruang tersembunyi di sekitar sini, lalu mereka juga menebas tembok yang ada di sekitar dengan senjata mereka berharap menemukan ruang tersembunyi. Namun mereka menyadari ketika mereka menebaskan senjata mereka hanya sebuah goresan yang berbekas, namun pada saat ini semua orang terkejut bahwa bahan dinding yang benar-benar keras ini benar-benar bisa hancur oleh sayap Xiao Yan. Tentu saja semua orang tercengang melihat kedalaman dari dinding yang sobek oleh sayap tulang Xiao Yan ini mencapai beberapa senti. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini juga merasakan keterkejutan. Tentu saja Xiao Yan tidak menyangka bahwa ujung sayap tulangnya benar-benar begitu tajam. Xiao Yan pun segera pulih dengan kegembiraan yang pada saat ini melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam, kecepatan es krim dikombinasikan dengan ketajaman es krim benar-benar menakjubkan. Semua orang pun tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang pada saat ini memiliki ide. Mereka pun meminta Xiao Yan untuk mencoba merobek dinding sekali lagi. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengibaskan sayapnya dan terbang sambil mengeluarkan gerakan 3000 kilat. Xiao Yan pun segera melipat tubuhnya di udara dan ujung sayap tulangnya segera mengungkapkan cahaya yang tajam. Akhirnya terdengar suara dentang dan dalam sekejap mata banyak goresan berselang-seling di dinding. Setelah itu Xiao Yan pun segera melipat sayapnya dan Xiao Yan segera berdiri di udara. Semua orang pada saat ini kembali tercengang melihat tembok yang benar-benar hancur oleh Xiao Yan. Tentu saja perjalanan ke ilusi ini benar-benar bermanfaat dan senyum tipis segera melonjak di ujung mulut Xiao Yan. Hati Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan Xiao Yan segera mengalihkan pandangan ke arah pintu cahaya. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengajak semuanya untuk menuju ke arah gerbang cahaya, lalu dengan dipimpin oleh Xiao Yan, akhirnya semua orang pun pada akhirnya segera keluar dan semua orang muncul di udara. Setelah menarik nafas panjang semua orang pun seketika melirik ke tanah dan ekspresi mereka seketika menegang. Pada saat ini mereka menyadari bahwa ini bukanlah jalan untuk keluar. Dan jika memang ini jalan untuk kembali maka di sini seharusnya ada Xiao Yao dan pemandangan yang familiar. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut ketika melihat daratan yang sepenuhnya berwarna abu-abu, tidak ada warna-warni, tidak ada tanaman hijau, itu hanya abu-abu yang terus berada di depan mata mereka. Tidak lama setelah itu kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera menjelajah lokasi di sekitarnya, dan setelah selesai Xiao Yan segera berkata sepertinya ada sesuatu di kejauhan. Semua orang pun segera menyapu pandangan mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini melihat gugusan puncak batu keabu-abuan yang sangat besar. Pada saat ini mereka melihat seekor monster besar yang sedang berbaring tengkurap. Lalu raksasa itu panjangnya ribuan meter kemudian mengenakan baju besi berat dan mirip dengan versi Trenggiling yang diperbesar tanpa batas, dengan deretan duri tajam yang mengerikan di punggungnya yang panjang beberapa meter. Kemudian ekornya berayun sesuka hati sehingga mengakibatkan bebatuan di sekitarnya runtuh. Setelah itu Le Shaolong pun mengerutkan keningnya melihat pemandangan yang berada di kejauhan. Dirinya berkata jika tidak salah ini adalah binatang pemecah gunung. Namun di antara binatang buas kuno mengapa binatang ini muncul di sini?
Menanggapi perkataan tersebut, Fang Fang pun segera membuka mulutnya untuk memberi saran. Fang Fang berkata sepertinya jika mereka ingin mencari api surgawi dan segel roh, yang terbaik adalah mereka tidak memprovokasi binatang purba ini. Mendengar perkataan dari Le Shaolong dan Fang Fang, Xiaoyan pun beralih ke arah Ziying dengan niat bertanya. Ziying yang mengetahui niat Xiaoyan pun segera mengangguk menyatakan persetujuannya dengan perkataan Fang Fang. Selain itu, pada saat ini Nan Erming dan Xiao Zhan juga mengangguk menyatakan persetujuannya. Akhirnya Xiaoyan pun segera membuat keputusan dan memerintahkan mereka untuk mengubah arah. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa mereka yang dapat bertahan hidup dari zaman kuno bukanlah karakter yang sederhana. Oleh karena itu mereka pun memutuskan balik arah menuju gunung lain melewati yang lebat di ketinggian rendah. Di tengah perjalanan, Xiaoyan pun tersenyum masam dan berkata, meskipun dirinya tidak tahu monster apakah itu, namun sepertinya itu adalah karakter yang tidak mudah untuk dihadapi. Semua orang pun mengangguk dengan tersenyum masam mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan masih menjelajah, tapi Xiaoyan masih belum menemukan api surgawi dan segel roh. Meskipun begitu, semua orang pun terus berjalan berkeliling berharap menemukan api surgawi dan segel roh. Tidak lama setelah itu mereka melihat seekor ular piton raksasa tergeletak di tengah seperti puncak gunung yang menghalangi jalan, dan sepertinya ular tersebut tertidur nyenyak dan dilihat dari kekuatannya ini memiliki kekuatan puncak bintang 6. Melihat keberadaan dari piton tersebut, Le Shaolong pun segera membuka mulutnya. Le Shaolong menjelaskan bahwa ini adalah ular piton menelan awan dan salah satu binatang buas kuno. Ular piton ini adalah produk dari keturunan naga, bahkan dirinya memiliki kekuatan untuk menelan awan dan kabut dan benar-benar tidak terkalahkan. Setelah mendengar penjelasan dari Le Shaolong, akhirnya Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing karena belum minum Bodrex. Apalagi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan bertemu dengan monster prasejarah kuno satu persatu. Akhirnya tidak ada jalan lain selain mencari jalan memutar. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk menghindari si monster dan mencari jalan lain. Namun setelah berputar dan mencari jalan lain, kelompok Xiaoyan benar-benar tidak dipenuhi dengan keberuntungan. Karena semua orang bertemu dengan 6 binatang buas purba yang kekuatannya berada di puncak bintang ke-6. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa ingin menangis di dalam hatinya. Namun setelah berdiskusi dengan semua orang pada saat ini, mereka benar-benar tidak menemukan jalan untuk keluar. Dan semua orang pada saat ini benar-benar pusing memikirkan cara menghadapi monster-monster ini. Lalu Xiaoyan pun berpikir benar-benar tidak ada cara lain selain meminta bantuan kepada Zhan Lao di pagoda. Xiaoyan pun segera menghubungi Zhan Lao melalui pikirannya. Tidak lama setelah itu suara Zhan Lao segera terdengar bahwa ada api surgawi di sini, dan apa yang dirasakan oleh Zhan Lao selalu benar sehingga Xiaoyan benar-benar diberkati. Namun sepertinya pada saat ini masih ada aura dari binatang buas purba. Dengan adanya binatang purba, Zhan Lao semakin yakin keberadaan dari api surgawi, yang dimana ada api surgawi berada, maka secara alami akan ada binatang penjaga dan itu benar-benar tidak bisa dihindari. Mendengar hal itu, Xiaoyan benar-benar merasa cemas di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera berkata mungkinkah dirinya harus menantang monster-monster puncak bintang 6 ini sebelum mendapatkan api surgawi. Selain itu pada saat ini Xiaoyan telah menghitung ada 9 binatang buas purba di tingkat puncak bintang 6. Mendengar perkataan tersebut, Zhan Lao seketika terkejut. Zhan Lao pun tanpa daya segera bertanya apakah Xiaoyan baru saja berkata ada 9 binatang buas purba di sini, dan bagaimana mungkin ada begitu banyak monster yang tersisa di bencana kuno. Selain itu bagaimana mungkin juga mereka semua muncul di sini. Mendengar ketidakpercayaan dari Zhan Lao, Xiaoyan pun segera berkata, apakah Zhan Lao berpikir Xiaoyan berbohong? Zhan Lao pun mendengus pelan setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Akhirnya kekuatan spiritual Zhan Lao segera menempuh jarak yang tidak terbatas. Zhan Lao merasakan bahwa pada saat ini hanya ada satu aura binatang buas puncak bintang 6 di sini. Zhan Lao pun segera berkata kepada Xiaoyan tampaknya apa yang Xiaoyan lihat dengan matanya sendiri mungkin tidak benar.
Menanggapi perkataan Zhan Lao, tentu saja Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa 9 gunung ini terhubung dan tidak berjauhan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Yan sepertinya telah menangkap sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa 2 harimau tidak akan dapat ditampung dalam satu gunung yang sama. Oleh karena itu, bagaimana mungkin akan ada 9 monster puncak bintang 6 di satu daerah? Akhirnya perkataan itu segera membangunkan orang-orang di dalam mimpi. Semua orang pun segera tersadar satu demi satu. Mereka merasa bahwa analisis dari Xiao Yan ini benar-benar masuk akal. Semua orang seketika memandang Xiao Yan dengan mata dipenuhi kekaguman. Semua orang pada saat ini tidak tahu di belakang Xiao Yan ada seorang ahli yang telah memakan asam garam kehidupan jauh sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiao Yan juga memang sosok orang yang sangat pintar. Karena Xiao Yan bisa mengerti segala sesuatu dengan sangat cepat berdasarkan pemberitahuan dari Zhan Lao. Tidak lama setelah itu, Xiao Yan pun segera berkata kepada semuanya bahwa tempat ini berbeda. Mereka harus mencoba untuk membuktikan apakah binatang tersebut benar-benar asli. Pada saat ini mereka harus menunjuk salah satu binatang yang lebih rendah terlebih dahulu untuk membuktikannya. Namun pada saat ini pengetahuan Xiao Yan tentang binatang buas ini benar-benar sangat terbatas. Oleh karena itu Xiao Yan masih harus bergantung kepada semua orang. Mendengar hal tersebut, Zhen Ni pun tersenyum dan menatap ke arah Le Shaolong. Zhen Ni segera berkata bahwa dalam hal ini orang yang paling cocok adalah Le Shaolong. Lalu pada akhirnya semua orang pun mengangguk setuju dengan Le Shaolong yang menjadi pemimpin mereka sebagai pemuda Pancasila yang akan mencari rendang.